Kembali lagi di pembahasan soal UTBK Biologi 2019 bersama dengan Babisik Channel Belajar Biologi Semakin Asik, tentunya bersama Kedi ya. Oke, kali ini kita ngebahas tentang pelajaran kelas 12 SMA tentang penyimpangan semu hukum Mendel ya. Penyimpangan semu hukum Mendel ini adalah salah satu pelajaran yang mungkin kamu agak males. Kenapa? Karena banyak aturan ya. Banyak sekali aturan yang dibahas di pembahasan penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, di sini dia menanyakan tentang soal kodominan, alel ganda, dan alel letal adalah beberapa contoh dari penyimpangan semu hukum Mendel. Pertanyaannya gini, why ya? Kenapa? Kenapa disebut dengan semu? Semu ya, semu. Kenapa dikatakan semu ya kan? Itu alasannya. Letal itu mati, menyebabkan beberapa fenotip dengan kondisi homozigot resesif atau homozigot dominan menyebabkan kematian pada fenotipnya. Kalau alel ganda, contohnya kayak golongan darah dan bulu kelinci. Kodominan, beberapa contohnya kayak kasus-kasus yang kayak atavisme sebagainya gitu ya. Nah, kenapa dibilang semu? Coba kamu perhatikan. Yang namanya Mendel, kakak bahas Mendel yang 2 ya. Saat pembahasan di Mendel 2, itu ada perbandingan 9:3:1. Ini kan hasil perbandingan fenotip ataupun rasio genotip dan fenotip ini fenotip ya di Mendel 2 kan. Kalau kamu lihat atavisme, kakak mau bahas atavisme ya. Atavisme itu sama sih 9331. Gak usah bahas yang atavisme ya, karena dia sama kayak Mendel 2. Kita bahas yang ini deh, hipostasis, epistasis. Yang itu ya, yang ada warna hitam, kuning, putih. Ya, itu nanti kan perbandingannya 12 banding 3 banding 1. Atau kita bahas yang ini, kriptomeri. Kriptomeri yang kayak pada bunga Linaria marokana, itu perbandingannya kan 9 banding 3 banding 4. Atau yang kita bahas tentang polimeri. Polimeri itu yang pada warna bunga ya, 15 banding 1. Atau mau ngebahas tentang gen komplementer. Gen komplementer itu yang 9 banding 7. Kalau kamu perhatikan, ini rasio dari fenotipnya sudah berbeda. Itulah alasannya kenapa dibilang dia semu, karena rasio fenotipnya berbeda. Ini cuma ngebahas fenotipnya doang ya, belum ngebahas genotipnya. Genotip mungkin lebih acak adul lagi dari yang aturan Mendel 2. Patokannya itu Mendel 2. Ternyata setelah dicek, beberapa itu ada persilangan selain Mendel 2. Kayak pada ayam, pada Linaria marokana gitu kan. Itu menyimpang. Rasio fenotipnya itu berbeda-beda. Kalau kamu lihat tadi ini ada 12:31, 9:34, 15:1, 9:7 kan beda-beda ya. Nah, selalu berbeda, tidak ada yang sama. Berarti kata kuncinya kenapa dibilang semu, karena rasio genotipnya maupun rasio fenotipnya selalu berbeda. Berbeda antar sesamanya ya, berbeda antar yang ini dengan ini dengan ini, kayak gitu. Itu kasusnya, simpelnya gitu. Makanya kalau kamu lihat di sini, kalau kamu jawab yang A, kenapa jawab yang A? Penyimpangan terjadi hanya pada fenotip, bukan pada perilaku alel saat meiosis. Nggak ada ngomongin perilaku alel. Semua gen saat melakukan proses pembentukan gamet selalu mengalami segregasi atau pemisahan gen secara bebas dan berpasangan dengan pasangan gennya masing-masing. Jadi nggak ada ngomongin perilaku alel saat meiosis, nggak ada. Semuanya sama mengalami segregasi. Penyimpangan terjadi hanya pada fenotip. No, kalau semuanya terjadi. Semu terjadi pada dua hal, mau itu fenotipnya maupun genotipnya. So, jawabannya A kita salahkan ya. B. Jumlah rasio fenotip hasil persilangan pada ketiga penyimpangan tersebut tetap. Bukan tetap, tapi berubah. Fenotipnya tetap. Tadi udah kita bahas ya, kenapa dibilang semu? Karena perbandingan fenotipnya selalu berubah atau tidak pernah sama. Ini dikatakan fenotipnya tetap. Salah. Kalau yang C cuma mengulang kata-kata dari yang B, katanya di sini cuma diganti aja. Kalau yang B dia fenotip, yang C genotip. Yang B tadi fenotip, yang C genotip. Genotipnya tetap atau sama. Salah lagi. Kalau namanya semu, genotip maupun fenotipnya berbeda, oke? Tinggal dua opsi lagi. Penyimpangan hanya terjadi pada tingkat alel saja, bukan pada tingkat gen.
Yang namanya penyimpangan semu itu bukan ngomongin alel, bukan ngomongin gen, tapi rasio ya. Rasio apa? Rasio fenotip dan rasio genotipnya gimana? Bukan ngomongin alelnya, bukan ngomongin gennya. Kalau ngomongin alel sama gen itu pembahasan yang sex linkage atau pautan seks atau pindah silang atau crossing over. Bukan di penyimpangan semu pembahasannya. Penyimpangan semu Mendel cuma ngomongin tentang perbandingan rasio dari fenotip dan genotipnya. Oke. Next, jadi nomor yang D atau opsi D salah juga. Jawabannya adalah yang Kenapa jawabannya Lihat di sini penjumlahan rasio atau kalau tadi dijumlahkan, misal kayak tadi gini ya. Ini kalau kamu belajar cryptomery, yang 9 ini kan warnanya apa? Ungu kan. Ungu banding merah banding putih. Rasionya, rasio yang warna ungu, rasio yang warna merah, rasio yang warna putih ini berbeda dari setiap persilangannya, ya. Nah, berarti di sini rasio genotip dan fenotipnya pada setiap penyimpangan selalu berbeda. Nah, ini lebih tepat bahasanya, selalu berbeda atau mengalami perubahan di setiap jenisnya. Baik itu jenis yang hipostasis, kriptomeri maupun sebagainya, polimeri, gen komplementer. Semua mengalami penyimpangan alias rasionya selalu berbeda, tidak pernah sama antar beberapa jenis persilangan gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang Simple ya. Ini cuma permainan bahasa, jadi kalau mungkin yang nggak suka bahasa Indonesia susah ya memahaminya. Apalagi tidak mungkin lupa dengan ini aturan-aturan yang ini berapa perbandingannya ya. Kalau kamu kepo tentang penyimpangan semu hukum Mendel, silakan lihat video kakak tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Di sana sudah sangat jelas kakak jelaskan tentang ini penjelasan tentang persilangan ininya.